Shalom, Tuhan memberkati. Apakah kita masih ada di dalam kebenaran Injil Kristus? Apakah kita masih memegang teguh tentang kepercayaan kita kepada Yesus Kristus? Tentang pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Engkau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Karena jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Rancangan-Mu begitu indah Tuhan. Shalom, haleluya. Jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, sertai jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dari GBS Haleluya Palur, sertai para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami semua, pimpin jemaat-Mu, pimpin kami untuk berdoa Tuhan, pimpin kami juga untuk mengadakan ibadah online sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami satu persatu Tuhan, menjamah kami satu persatu Tuhan, untuk supaya mengerti dengan haleluya maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemain musik juga haleluya, memimpin pujian. Haleluya Tuhan Yesus, persatukan mereka Tuhan dengan roh pujian-Mu Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus, haleluya, supaya pujian yang akan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya sertai Bapak Sakaria, sertai dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman-firman-Mu dapat disampaikan kepada kami semua jemaat-jemaat-Mu, dan kami bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau sertai kami, lindungi kami. Jauhkan kami dari yang jahat, pimpin ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu juga berfaedah bagi teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami yang ikut mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bahkan hidup kita ada di tangan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau setia kepadamu Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ku mau menggenapi setiap firman-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau sempurna.
begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Siap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Luar biasa pastinya hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak terlukiskan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, dan yang termegah, tiada banding.
menggenapkan hati kita. Engkau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Karena jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Rancangan-Mu begitu indah Tuhan. Inilah arti kehidupan bagi kami, Yesus. Sungguh baik Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat sore. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Galatia pasal 5. Galatia pasal 1. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kau Allah kami yang baik, kau Allah kami yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk memberitakan Injil, dan sahabat-sahabat kami pun akan menikmati berita Injil dan memberitakannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur
yang masih mengikuti ibadah online, juga sahabat-sahabat baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang masih mengikuti ibadah online. Sore hari ini kita masih belajar tentang kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya, juga kepada kita. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, nampaknya Rasul Paulus mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan yang luar biasa. Karena apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang keselamatan, tentang kasih karunia Allah, tentang pemeliharaan Allah, mereka hanya dengar di gereja. Di luar mereka sudah melakukan hal-hal yang lain. Mari kita baca Galatia 1 ayat 6 dan ayat 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi sekali lagi Rasul Paulus kecewa karena jemaat lebih suka mendengar Injil lain, memutarbalikkan Injil, bahkan meninggalkan imannya. Lalu apa yang harus Rasul Paulus katakan kepada dia? Dia mengatakan bahwa hati-hati loh, bahaya. Kalau kamu meninggalkan Injil, kamu akan menghadapi bahaya yang besar. Yang pertama, keselamatanmu hilang. Yang kedua, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah tidak ada pada kamu. Tetapi karena guru-guru palsu di sana cukup banyak, maka guru-guru palsu itulah yang memprovokasi jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Ingat, hari ini kita sudah masuki akhir zaman. Bukan hanya jemaat Galatia yang diputar balikkan. Bukan hanya jemaat Galatia yang mulai meninggalkan Injil, mulai meninggalkan gereja. Saat ini pun keadaan ini sudah masuk di gereja-gereja dunia ini. Saya dengar sudah ada gereja setan. Saya dengar ada Injil-Injil yang dari Amerika. Saya dengar banyak sekali orang-orang yang mulai dari rumah ke rumah untuk memutarbalikkan Injil. Hati-hati. Kalau mereka terprovokasi, itu urusan mereka. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang pernah menerima kebaikan Yesus, yang telah percaya tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus, yang telah menikmati kesembuhan-kesembuhan dari zaman Yesus, tiba-tiba mulai undur dari ibadah. Ini sudah masuk ke Galatia. Tiba-tiba sudah mulai tidak percaya pada Injil. Ini sudah sampai pada Galatia. Bahkan lebih suka dengan ajaran-ajaran yang harusnya sudah kita tinggalkan. Injil keselamatan hanya percaya pada Yesus ditambah dengan berbagai macam tradisi. Kasih karunia Allah
yang diberikan gratis melalui percaya pada Yesus mulai ditambah dengan kata orang. Rasul Paulus sangat gigih tentang keselamatan. Rasul Paulus sangat gigih tentang pemeliharaan Allah yang diajarkan kepada mereka. Maka ingat, mari kita periksa diri. Kita tidak usah lihat ke kiri, ke kanan. Kita tidak usah lihat. Tetapi mari kita melihat diri kita. Apakah kita masih ada di dalam kebenaran Injil Kristus? Apakah kita masih memegang teguh tentang kepercayaan kita kepada Yesus Kristus? Tentang pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Karena sehebat apapun juga, setan kuat sekali pengaruhnya di dalam dunia ini. Orang mulai dikacaukan dengan berbagai macam cara. Mereka pindah gereja sini, pindah gereja sana, mencari pelajaran-pelajaran yang menyenangkan telinga. Padahal semua gereja sama. Semua gereja mengajarkan Injil tentang keselamatan. Tetapi hati yang sudah tidak puas ini, mereka mulai mencari cara dan dipakai oleh iblis untuk mencari teman-teman mereka. Untuk mulai memporak-porandakan gereja. Untuk mulai memporak-porandakan persekutuan-persekutuan yang ada. Padahal di dalam Galatia 1 ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tuhan sudah tidak tedeng aling-aling lagi. Orang yang mengacaukan gereja dikutuk oleh Tuhan. Dengan cara apapun juga. Setan dengan tipu muslihatnya sangat halus memakai orang, memakai tokoh-tokoh, memakai siapapun juga dapat digunakan oleh setan untuk membawa berita-berita bohong mereka. Mari kita tegak berdiri. Kita berada di gereja A, di gereja B, di gereja C, di gereja D. Karena kita telah dipilih oleh Allah. Ditempatkan oleh Allah. Untuk mengajar teman-teman lain. Tentang berita keselamatan. Tentang berita berkat. Kasih karunia Allah. Pemeliharaan Allah. Dan pertolongan Allah. Selalu ada pada orang yang tetap teguh berdiri dengan imannya. Tidak tergoyahkan dengan ucapan-ucapan lain. Tidak tergoyahkan dengan pelajaran-pelajaran lain. Karena zaman ini adalah zaman pemurnian. Di mana orang-orang setia. Di mana orang-orang taat. Di mana orang-orang yang berani melakukan perintah Tuhan. Dialah yang menikmati berkatnya. Firman Tuhan katakan, jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar pendengar firman. Mulai hari ini, kalau kita masih sebagai pendengar firman, mari kita tingkatkan selangkah lagi untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang terus-menerus membawa Injil kemenangan Kristus, membawa Injil pertolongan Kristus, membawa kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah mengajar kami supaya kami tidak menjadi penyesat-penyesat di dalam gereja, supaya kami tetap teguh, berdiri kokoh, belajar tentang iman-Mu yang terus Kau
berikan kekuatan dan kebenaran. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan bijaksana, memakai masker di tempat-tempat keramaian umum, dan juga tetap berdoa. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur telah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah raya, ibadah umum. Setelah ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan juga ibadah permata. Yang ketiga, doakan agar ibadah online tetap jalan. Dengan cara Bapak Ibu beri like, juga komentar, dan share kepada teman lain. Doakan krunya sehat, semangat, cuaca mendukung, dan alat-alat awet untuk kita gunakan. Nah, demikianlah pengumuman, dan doakan sekali lagi, Natal sudah dekat. Doakan agar Natal merupakan puncak kegembiraan dari seluruh jemaat, dan dan kita akan mengundang mereka-mereka yang lama tidak hadir. Bapak Ibu, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini, iman kami satukan. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, dengan jamahan kemurahan-Mu, dengan bilur-Mu, sehingga anak kami bisa berdiri, berjalan, berbicara, bersaksi tentang hebatnya Yesus dalam hidupnya. Kasihanilah mereka, dia Tuhan, agar dia dapat membimbing istri dan anak-anaknya untuk makin dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk Arin yang telah Kau jamah tumor di dadanya. Berkati, tulang-tulangnya Kau kuatkan sehingga juga dapat berdiri, dapat berjalan. Ibu Gito yang kaki-kakinya lemes, Kau jamah, Kau urapi sehingga Ibu Gito dapat memiliki kekuatan yang baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno. Engkau jamah Tuhan, sehingga Pak Petrus dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau jamah Ibu Linda, Engkau jamah Ibu Setio Purnomo, sehingga kedua ibu kami pun sehat menikmati berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono. Engkau jamah
sehingga mereka memiliki kekuatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.